Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Statistika Spasial yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geodesi ITENAS. Video ini akan memaparkan materi bagian kedua mengenai Project Based Learning yang merupakan model ajar pokok bahasan tentang aplikasi statistika spasial. Dalam video ini akan dipaparkan 4 hal berikut, yaitu contoh proyek, demo singkat, perencanaan pelaksanaan proyek, dan presentasi publikasi laporan. Pada video bagian pertama, telah disampaikan bahwa topik dari PJBL Statistika Spasial adalah analisis spasial permasalahan di Kota Bandung menggunakan metode statistika spasial. Sebagai contoh, di sini diambil permasalahan kesehatan di Kota Bandung, lebih tepatnya masalah epidemiologi, yaitu pandemi COVID-19. Pada proyek yang menjadi contoh dalam video ini, dilatar belakangi oleh pertanyaan berikut. Bagaimana distribusi spasial penyakit COVID-19 di Kota Bandung? Apakah menyebar acak? Di mana terdapat klaster kasus COVID-19 di Kota Bandung? Di mana terdapat hotspot. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dibuat proyek kajian dengan judul Analisis Spasial Penyebaran Penyakit COVID-19 di Kota Bandung. Adapun rancangan metode analisisnya adalah sebagai berikut. Pola sebaran ditentukan memakai indeks Moran global. Kemudian identifikasi klaster atau pemetaan klaster menggunakan indeks Moran lokal atau LISA, dan analisis hotspot menggunakan metode JETIS-ORG. Berikut ini beberapa peta luaran hasil analisis, yaitu peta sebaran kasus COVID-19 di Kota Bandung dengan unit spasial per kecamatan. Kemudian, ini kedua peta luaran lainnya, yaitu yang kiri merupakan peta klaster menggunakan metode LISA, dan yang kanan peta hotspot COVID-19 hasil analisis memakai JETIS-ORG. Untuk memberikan gambaran tentang proses analisis statistika spasial, akan disajikan video demo singkat berikut ini. Tepatnya, video ini berisi demo singkat proses analisis hotspot penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya dibantu oleh salah seorang alumnus geodesi ITENAS, yaitu Kak Bintang Putra Damariani. Nah, kali ini Kak Bintang mau membantu mendemokan aplikasi statistika spasial untuk analisis hotspot. Selamat mengikuti! Halo semuanya, kali ini kita akan membuat peta COVID-19 di Indonesia dengan analisis hotspot dalam 3 menit. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu analisis hotspot? Bukan, kali ini kita bukan bahas hotspot yang kalau dinyalain sama teman kamu, terus kamu pakai buat download atau buka YouTube. Kali ini kita mau melakukan analisis spasial hotspot JETIS-ORG. Analisis hotspot adalah metode deteksi klaster dalam sistem informasi geografis yang dapat mengidentifikasi konsentrasi spasial yang signifikan secara statistik dari nilai-nilai tinggi maupun nilai-nilai yang rendah terkait dengan seperangkat fitur geografis. Pemanfaatan analisis spasial hotspot JETIS-ORG dalam pembuatan peta COVID dapat digunakan untuk menentukan klaster tertinggi dan terendah dengan dasar intensitas dan juga kedekatan lokasi. Nah, contoh konsep yang paling sering kamu temui adalah ketika kamu menggunakan Google Maps. Konsep hotspot yang ada di Google Maps adalah Google Maps akan menunjukkan titik kemacetan yang diwarnai dengan warna merah. Nah, kalau yang nggak macet, akan diberikan warna biru. Konsep ini hampir sama dengan analisis hotspot, karena di analisis hotspot akan menunjukkan titik panas atau hotspot dan juga titik dingin atau cold spot. Sampai sini, apakah sudah paham konsepnya? Mari kita mulai dengan membuka software ArcGIS Pro. Kamu bisa menggunakan trial license untuk menggunakan aplikasi ini secara gratis loh. Langkah pertama adalah kita harus menambahkan data. Kemudian tambahkan data yang berformat nama IDN_ADM1.
Data ini memuat peta Indonesia yang telah dibagi berdasarkan provinsi dan berisikan data atribut terkait total kasus COVID-19 di Indonesia hingga bulan Juli 2021. Untuk melakukan analisis hotspot, kita harus memilih geoprocessing, kemudian pilih spatial statistic tools, pilih mapping clusters, dan juga pilih hotspot analysis GETIS/ORG. Sebelum itu, perhatikan isi atribut tabel ini ya. Data nama dan juga total case akan jadi data utama yang akan kita gunakan untuk analisis hotspot. Jika sudah memilih analisis hotspot, masukkan parameter yang sesuai. Input feature class-nya IDN_ADM1 dan input field-nya adalah total case dari COVID-19. Beri output yang sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu peta hotspot COVID-19. Untuk conceptual of spatial relationship, pilih yang fixed distance band. Data spasial aja ada relationship-nya. Kalah saya. Jika sudah selesai mengisi parameternya, lakukan analisis dengan menjalankannya. Peta hotspot COVID-19 telah selesai dibuat. Dapat dilihat dari peta tersebut bahwa titik hotspot COVID-19 di Indonesia terdapat di Pulau Jawa hingga mencapai confidence sebesar 99% dan data ini diambil per bulan Juli 2021. Agar lebih rapi, kamu dapat menggunakan layout peta agar petanya makin komunikatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Bintang. Selanjutnya, kita lihat bagaimana Anda nanti harus menyusun perencanaan pelaksanaan proyek. Buatlah dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kolom kegiatan, kolom PIC atau person in charge, jadi siapa yang ditugaskan untuk kegiatan tersebut, dan jadwal rencananya. Susun untuk selama lebih kurang 5 minggu. Sejak tahap persiapan pra-PJBL. Untuk penyajiannya nanti, Anda bebas berkreasi ya. Kita sampai pada tahap akhir, yaitu pelaksanaan presentasi, publikasi, dan pembuatan laporan. Perhatikan bahwa laporan harus disusun sesuai dengan format laporan proyek. Kemudian, hasil proyek dipresentasikan melalui media video yang diunggah ke YouTube. Terakhir, hasil proyek dipublikasikan melalui media yang dipilih, seperti artikel jurnal ilmiah, artikel ilmiah populer, poster, dan sebagainya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jika ada hal-hal yang dirasa belum jelas, Anda boleh tanyakan melalui media forum atau WA group. Sekian penjelasan dari saya. Selamat bekerja, bangun kolaborasi yang mantap dengan rekan-rekan Anda. Seperti kata Helen Keller, "Alone we can do so little, together we can do so much." Selamat berkolaborasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.